batuan litosfer dan manfaatnya. Pengantar. Litosfer tersusun dari 3 macam material batuan utama dengan bahan dasar pembentukannya adalah magma. Magma adalah suatu material lumpur batuan yang cair berpijar, suhunya bisa mencapai 10.000 C, terletak di dalam mantel bumi, selubung bumi. Batuan merupakan campuran mineral yang tergabung secara fisik satu sama lain. Beberapa batuan terutama tersusun dari satu jenis mineral saja, dan sebagian kecil lagi dibentuk oleh gabungan mineral, bahan organik serta bahan-bahan vulkanik. Batuan utama pembentuk litosfer adalah batuan beku, batuan sedimen dan batuan metamorf. Batuan di permukaan bumi tidak akan habis karena terjadi proses siklus batuan. Siklus batuan menggambarkan seluruh proses modifikasi, transportasi dan dekomposisi, dan dibentuk kembali sebagai hasil dari proses internal dan eksternal bumi. Siklus batuan ini berjalan secara kontinu dan tidak pernah berakhir. Siklus ini adalah fenomena yang terjadi di kerak benua yang berinteraksi dengan atmosfer, hidrosfer, dan biosfer. Proses siklus batuan. Batuan beku dan manfaatnya. Batuan beku, Igneous Rocks, 1. Klasifikasi batuan beku berdasarkan letak kejadiannya. Batuan beku dibagi menjadi 3, yaitu A. Batuan beku dalam, plutonik. Batuan beku dalam adalah batuan yang terbentuk berada jauh di dalam bumi, 15-50 km. Proses pendinginan sangat lambat karena dekat dengan astenosfer sehingga batuan seluruhnya terdiri atas kristal-kristal. Ciri-ciri batuan plutonik, umumnya lebih kasar daripada batuan ekstrusi, jarang memperlihatkan struktur fisikular, memiliki lubang-lubang gas. Contoh batuan beku dalam, plutonik, adalah granit, gabbro, granodiorit. Berdasarkan ukurannya, diameter, batuan plutonik dibedakan menjadi, yaitu, I. Plutonik tabular berukuran relatif kecil dan biasanya letaknya agak dekat ke permukaan bumi. Contohnya, Sil dan Dike, II. Plutonik masif batuan beku yang berupa plutonik masif berukuran lebih besar dari plutonik tabular dan biasanya letaknya agak dalam. Plutonik masif terbagi atas 2 macam, yaitu lakolit, lacolit, batolit. B. Batuan beku korokgang hipabisal. Terbentuk pada celah-celah antara dapur magma dan permukaan bumi, proses pendinginannya relatif cepat sehingga batuannya terdiri atas kristal-kristal yang tak sempurna dan bercampur dengan massa dasar sehingga membentuk struktur porfiritik. Contohnya granit porfiri dan diorit porfiri. C. Batuan beku luar, efusif, terbentuk di dekat permukaan bumi. Proses pendinginan sangat cepat sehingga tidak sempat membentuk kristal. Struktur batuan ini dinamakan amorf. Contohnya obsidian, riolit, batu apung, basalt, andesit. Andesit. Obsidian. Basalt.
Batu apung. Berdasarkan komposisi kimianya, batuan beku dibagi menjadi 5 kelompok yaitu A. Batuan beku ultra basa, I. Dunite. Dunite terdiri dari olivine dengan sedikit kandungan statite piroksene dan kromite, II. Peridotit adalah kelompok batuan ultra basa. Pada umumnya berwarna gelap, berat jenisnya 33,3. Komposisi dan persentase secara umum dari mineral pembentuk batuannya adalah mineral mafis, olivin, pirokson, hornblenda, 85-95%, mineral biji, magnetit, ilmenit, kromit DLL, 10-3%, plagioklas kalsium 5%. Dunite. Peridotit. B. Batuan beku basa, I. Gabbro adalah batuan beku dalam, umumnya berwarna hitam, mineralnya berbutir kasar hingga sedang, berat jenisnya 2,93,21. Komposisi dan persentase mineral pembentuknya adalah plagioklas, labradorit atau bitonit, 70-45%, mineral mafis 25-50%. II. Basalt adalah batuan leleran dari gabbro, mineralnya berbutir halus, berwarna hitam, berat jenisnya 2,93,1. Komposisi dan persentase secara umum dari mineral pembentuk batuannya adalah plagioklas, labradorit, 40-60%, mineral mafis, klinopirokson, olivin, 55-35%. C. Batuan beku menengah, intermedier, I. Andesit adalah batuan beku dalam mineralnya berbutir kasar hingga sedang, warnanya agak gelap, berat jenisnya 2,85-3. Komposisi dan persentase secara umum dari mineral pembentuk batuannya adalah plagioklas, oligoklas atau andesin, 55-70%, mineral mafis, hornblende atau biotit, 40-24%, II. Sianit adalah batuan beku sangat asam, di mana alkali fluorspar lebih banyak daripada plagioklas. Sianit berwarna abu-abu terang, berbutir sedang kasar dengan tekstur vaneritik. Andesit. Sianit. D. Batuan beku asam, I. Granit adalah batuan beku dalam bertekstur holokristalin, vaneritik, berbutir kasar, mengandung mineral-mineral, kuarsa 10-4%, feldspar kalium 30-60%, plagioklas natrium 0-35%, mineral mafis, biotit, hornblenda, 35-10%, II. Riolit adalah batuan leleran dari granit, berbutir halus, bertekstur holokristalin hingga hipokristalin, avanitik. Mempunyai komposisi mineral sama dengan granit. Riolit terbentuk sebagai batuan gang dan batuan leleran dalam bentuk kretas, sil, dan aliran. Riolit. Granit. E. Batuan beku alkali, contohnya adalah kimberlit. Kimberlit adalah batuan beku yang dikenal dalam dunia pertambangan dan geologi sebagai batuan yang mengandung berlian. Namanya sendiri berasal dari nama sebuah kota di Afrika Selatan, Kimberley, di mana pada tahun 1871 di kota tersebut ditemukan berlian dengan kadar 83,5 karat, 16,70 gram. Pembagian kimia batuan beku, asam dan basa, berdasarkan kandungan kimia oksida.
Contohnya pada tabel berikut ini. Komposisi kimia dari beberapa jenis batuan beku yang terdapat pada tabel di atas, hanya batuan intrusi saja. Dari sini terlihat perbedaan persentase dari setiap senyawa oksida, salah satu contoh ialah dari oksida CO2 jumlah terbanyak dimiliki oleh batuan granit dan semakin menurun ke batuan peridotit, batuan ultrabasa. Sedangkan MgO dari batuan granit, batuan asam, semakin bertambah kandungannya ke arah batuan peridotit, ultrabasa. Penamaan batuan beku berdasarkan kandungan mineral mafik pada tabel di bawah ini. Berdasarkan kandungan kuarsa, alkali feldspar dan feldspatoid, batuan beku diklasifikasikan menjadi batuan felsik, dominan felsik mineral, biasanya berwarna cerah terang, mineral primer atau mineral utama pembentuk batuan beku. Tersusun oleh unsur Al, Ca, Ka, dan Na. Batuan mafik, dominan mineral mafik, mineral primer berwarna gelap. Tersusun oleh unsur-unsur Mg dan V. Terdiri dari olivine, pirokson, amfibol, umumnya jenis hornblende, biotit dan muskovit. Batuan ultramafik, terdiri dari 90% mineral mafik. Komposisi kimia dapat pula digunakan untuk mengetahui beberapa aspek yang sangat erat hubungannya dengan terbentuknya batuan beku, seperti untuk mengetahui jenis magma, tahapan diferensiasi selama perjalanan magma ke permukaan dan kedalaman zona Benioff. Zona Benioff merupakan suatu zona miring yang terentang melalui kerak bumi dan mantel atas sepanjang tepian benua. Benioff zone sebenarnya termasuk pada zona subduksi karena ditemukan di zona subduksi yang terbentuk oleh tumbukan dua kerak lempeng dengan kepadatan dan ketebalan berbeda, misalnya lempeng samudera dan lempeng benua. Rata-rata tebal kerak benua 35 km, sedangkan samudera hanya sekitar 5 km, namun yang membedakan adalah zona Benioff memiliki sudut tukik yang curam dan tajam. 1. Manfaat batuan beku, obsidian, sebagai bahan pembuatan pisau, kepala panah, metu, tombak, dan pembuatan perhiasan. Basal, dimanfaatkan sebagai bahan bangunan dasar jalan, bahan campuran beton andesit, sebagai bahan bangunan atau fondasi jala. Granit, sebagai bangunan jembatan, paving, monumen, ubin. Apung, sebagai alat penggosok amplas. Diorit, sebagai ornamen dinding, lantai, pondasi. Batuan sedimen dan manfaatnya. Batuan sedimen, sedimentary rocks. Batuan sedimen adalah batuan yang terjadi karena pengendapan materi hasil erosi. Klasifikasi batuan sedimen 1. Berdasarkan tenaga yang mengangkut hasil pelapukan dan erosi, batuan sedimen dapat digolongkan atas 3 bagian. A. Sedimen akuatis, yaitu sedimen yang diendapkan oleh tenaga air. Contohnya, batu pasir, batu konglomerat, batu bereksi. B. Sedimen aeolis atau aeris, yaitu sedimen yang diendapkan oleh tenaga angin. Contohnya, tanah las, sand dunes, tanah tuf, gurun pasir. C. Sedimen glasial, yaitu sedimen yang diendapkan oleh gletser. Contohnya, moraine, drumlin. 2. Penggolongan batuan sedimen yang didasarkan pada cara pengendapannya, dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu A.
Sedimen plastik adalah akumulasi partikel-partikel yang berasal dari pecahan batuan dan sisa-sisa kerangka organisme yang telah mati. B. Sedimen kimiawi. Batuan sedimen kimiawi yaitu yang terangkut dalam bentuk larutan kemudian diendapkan secara kimia di tempat lain. Contoh, limestone, chalk, travertine, mergel, dolomite. C. Sedimen organik organogen. Batuan sedimen organik orgason, yaitu batuan sedimen yang dibentuk atau diendapkan oleh organisme. Contoh batu bara, endapan di atomae, batu karang. Manfaat batuan sedimen. 1. Konglomerat, sebagai bahan bangunan. Biasanya batuan tersebut menjadi batuan penyimpan hidrokarbon, reservoir rocks, atau bisa juga menjadi batuan induk sebagai penghasil hidrokarbon, source rock. 2. Bereksi, sebagai hiasan misalnya diukir hingga halus membentuk vas bunga, meja kecil atau asbak, dan untuk bahan campuran bangunan. 3. Kapur, gamping, sebagai bahan campuran bangunan, industri karat dan ban, dengan cara dilelehkan, kertas, baja, gelas, industri semen. 4. Pasir, batu pasir mempunyai banyak kegunaan dalam industri konstruksi, dapat digunakan sebagai material di dalam pembuatan gelas kaca. 5. Serpih, sebagai bahan perabotan rumah, cobek, DLL. 6. Gipsum, sebagai bahan perekat, penyaring, pupuk tanah, penambah kekerasan bahan bangunan, bahan kapur tulis. 7. Batu bara, dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Batuan metamorf dan manfaatnya. Macam-macam batuan metamorf malihan adalah A. Metamorfisme kontak thermal, yaitu terjadi karena pengaruh intrusi magma yang panas. Makin jauh intrusi tersebut, makin berkurang derajat metamorfosa karena temperatur semakin rendah. Pada zona metamorfosa tersebut banyak dijumpai mineral-mineral bahan galian yang letaknya relatif teratur menurut jauhnya dari batuan intrusi. Contoh, marmer dari batu gamping, limestone, dan antrasit dari batu bara. B. Metamorfik dinamokinetis, yaitu suatu perubahan mineral satu ke mineral lainnya, batuan yang disebabkan karena tekanan tinggi yang dihasilkan oleh gerak diatropisme. Metamorfosa ini banyak dijumpai di daerah patahan dan lipatan. Contoh, batu lumpur, mudstone, menjadi batu tulis, slate, batu bara menjadi antrasit, sabak, gneis dan serpih. C. Metamorfik pneumatolitis kontak. Batuan metamorf pneumatolitis kontak terbentuk karena pengaruh gas-gas dari magma. Pengaruh gas panas pada mineral batuan menyebabkan perubahan komposisi kimiawi mineral tersebut. Contoh batuan metamorf pneumatolitis kontak adalah kuarsa dengan gas borium berubah menjadi turmalin seperti gambar di bawah ini. D. Hidrotermal. Perubahan yang terjadi karena pengaruh air panas baik yang berasal dari magma maupun dari air tanah yang mengalami pemanasan disebut hidrotermal. Contohnya feldspar yang keras menjadi liat, kaolin yang lunak, hornblende menjadi klorit, olivin menjadi serpentin. Batuan di permukaan bumi dekat sumber air panas dan geyser diperlunak oleh uap panas dan air panas dan warnanya menjadi agak pucat. Struktur batuan metamorf. Struktur foliasi. A. Struktur skistose, struktur yang memperlihatkan penjajaran mineral pipih, biotit, muskovit, feldspar, lebih banyak dibanding mineral butiran. B. Struktur gneisik, struktur yang memperlihatkan penjajaran mineral granular, jumlah mineral granular relatif lebih banyak dibanding mineral pipih. C. Struktur selat Yekleavage,
sama dengan struktur skistose, kesan kesejajaran mineraloginya sangat halus, dalam mineral lempung, D. Struktur filitic, sama dengan struktur selat Yekleavage, hanya mineral dan kesejajarannya sudah mulai agak kasar. Struktur non-foliasi, A. Struktur horfelsik, struktur yang memperlihatkan butiran-butiran mineral relatif seragam, B. Struktur kataklastik, struktur yang memperlihatkan adanya penghancuran terhadap batuan asal, C. Struktur milonitik, struktur yang memperlihatkan liniasi oleh adanya orientasi mineral yang berbentuk lentikuler dan butiran mineralnya halus, D. Struktur pilonitik, struktur yang memperlihatkan liniasi dari belahan permukaan yang berbentuk paralel dan butiran mineralnya lebih kasar dibanding struktur milonitik, malah mendekati tipe struktur Philip, E. Struktur flasher, sama struktur kataklastik, namun struktur batuan asal berbentuk lensa yang tertanam pada masa dasar milonit. F. Struktur Augen, sama struktur flasher, hanya lensa-lensanya terdiri dari butir-butir feldspar dalam masa dasar yang lebih halus, G. Struktur granulose, sama dengan hornfelsik, hanya butirannya mempunyai ukuran beragam, H. Struktur liniasi, struktur yang memperlihatkan adanya mineral yang berbentuk jarus atau fibrous. Manfaat batuan metamorf, A. Pualam, dimanfaatkan menjadi meja, asbak, guci, hiasan-hiasan, B. Kuarsa, sebagai pembuatan kaca dan keramik, batu perhiasan, C. Sabak, batu tulis, sebagai bahan campuran semen, papan tulis, panel instrumen listrik, dan zaman dahulu digunakan sebagai pengganti buku, D. Marmer, sebagai bahan lantai, dan dinding, E. Gneiss atau jeans banyak digunakan dan manfaatkan untuk membuat barang kerajinan seperti asbak, jambangan bunga dan patung, F. Skis, schist, sebagai sumber mika yang utama. Mika ini merupakan salah satu komponen penting dalam pembuatan kondensator dan kapasitor dalam industri elektronika, G. Filit sebagai bahan isolator isolasi elektrik dan bahan bangunan. Batu filit merupakan bahan isolator yang baik dan tahan terhadap api, sebagai bahan bangunan, biasanya batu filitik digunakan sebagai bahan interior dan exterior untuk lantai dan dinding serta untuk bahan atap.